But that was the last normal day of my life. Anyone? We have reason to believe there's an imminent threat to this location. All right, stay with your sister. The waves have begun. Started. But by the ocean, I can only imagine. There were no messages from our galactic party crashers during the first 10 days. Every island, gone. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas alur cerita film yang berjudul The Fifth Wave. So, check it out. Di awal film, diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Casey Sullivan. Dia sedang berjalan sendirian di hutan dengan membawa sebuah senjata di tangannya. Kemudian, dia menuju ke sebuah toko kosong dan mencari sisa-sisa persediaan makanan yang ada. Lalu di sana dia mendengar suara orang yang merintih minta tolong. Casey mencari asal suara tersebut dan menemukan pria sedang terluka di sebuah ruangan. Mereka berdua saling menodongkan senjata satu sama lain. Pria tersebut mengalah dan menurunkan senjatanya. Tetapi Casey tidak mau menurunkan senjatanya karena pria tersebut memegang sesuatu di tangan kirinya yang dia sembunyikan di balik jaket. Dengan curiga, Casey meminta untuk menunjukkan apa yang ada di tangan kirinya. Ketika pria tersebut mengeluarkan tangannya, Casey mengira pria itu sedang mengeluarkan senjata di tangan kirinya. Dengan cepat, Casey menembak pria itu tepat di dadanya hingga tewas. Namun ternyata pria itu tidak memegang senjata, melainkan kalung berbentuk salib. Casey pun menyesalinya dan merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian scene berpindah di beberapa bulan sebelumnya. Nah, di sini akan dijelaskan kenapa Casey tadi berlari di sebuah hutan, mencari persediaan makanan di bekas toko yang hancur, dan penembakan itu terjadi. Oke, kita lanjut. Casey adalah gadis remaja yang duduk di bangku SMA dan mempunyai keluarga lengkap yang bahagia. Casey tinggal bersama ayahnya yang bernama Oliver dan ibunya bernama Lisa, serta adik laki-lakinya bernama Sam. Seketika keadaan berubah ketika pesawat milik alien turun ke bumi dan berdiam di atas kotanya tanpa bergerak sedikitpun. Para manusia menyebut alien ini dengan sebutan The Orders. Beberapa waktu kemudian, The Orders melakukan serangan pertamanya dengan cara memusnahkan semua daya yang ada di bumi. Akibatnya, membuat semua sistem yang ada menjadi tidak berfungsi. Dan karena itu juga, membuat persediaan air bersih menjadi semakin menipis. Casey dan Sam harus mengumpulkan air yang ada di danau terdekat. Tanpa mereka sadari, serangan kedua telah dilakukan oleh The Orders dengan membuat gempa bumi dan tsunami dahsyat ke kota-kota pesisir hingga menewaskan banyak orang. Anyone? But by the ocean, I can only imagine. There were no messages from our galactic party crashers during the first 10 days. Every island, gone. Lanjut pada serangan The Orders yang ketiga. Para alien itu membuat virus yang menginfeksi dan membunuh banyak orang, termasuk Lisa, ibu Casey terbunuh oleh virus tersebut. Kemudian Casey, Oliver, dan Sam menuju ke kamp para manusia yang selamat. Setelah beberapa hari tinggal di sana, terdengar suara kendaraan di balik debu yang pekat. Ternyata mereka adalah para orang militer yang dipimpin oleh Kolonel Voss. Orang-orang di kamp tersebut bingung
kenapa para pasukan militer ini bisa menggunakan mobilnya, padahal semua daya di bumi sudah tidak berfungsi. Voss mengatakan jika kedatangannya adalah untuk membantu orang-orang di camp tersebut. Lalu Voss memisahkan antara anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak tersebut diperintahkan masuk ke bus untuk dikirim ke lokasi yang aman, dan meninggalkan orang-orang dewasa tetap di dalam camp. Dengan terpaksa, Oliver harus berpisah dengan anaknya. Kemudian ketika bus itu mau pergi meninggalkan camp, boneka kesayangan milik Sam tertinggal di campnya, dan Casey mencoba untuk mengambil boneka milik Sam. Tapi bus itu keburu pergi, dan Casey harus tertinggal di camp. Di dalam aula camp, Voss memberitahu orang-orang dewasa di sana kalau serangan keempat telah dimulai. Voss mengatakan kalau para alien mengambil wujud fisik manusia. Hal ini memicu kepanikan semua orang yang ada di sana, dan mereka saling mencurigai satu sama lain karena mereka nggak tahu siapa yang manusia dan siapa yang merupakan The Outsiders. Karena kepanikan itu, baku tembak pun tak terelakkan, dan semua orang dewasa terbunuh, termasuk Oliver, ayah Casey. Casey yang mengetahui kejadian itu sangatlah terpukul dan sedih. Kemudian dia berlari menuju hutan sendirian dan berniat untuk mencari adiknya. Sementara itu, anak-anak yang dibawa bus tadi tiba di Camp Heaven. Camp Heaven merupakan tempat khusus untuk pelatihan pasukan militer. Di Camp Heaven, saya menjadi satu kelompok dengan Ben, di mana Ben adalah salah satu cowok yang ditaksir Casey ketika SMA dulu. Ben adalah orang pertama yang dipanggil untuk masuk ke ruangan khusus dan bertemu Sersan Resnick. Nah, di sini Sersan Resnick menyuntikkan pelacak di belakang leher Ben dan menyuruh Ben untuk duduk menghadap cermin dua arah. Di balik cermin itu terlihat ada seorang laki-laki. Sersan Resnick mengatakan kalau anak laki-laki itu adalah salah satu yang tubuhnya dimasuki The Outsiders. Dia kemudian menunjukkan kepada Ben melalui lensa canggih kalau otak anak laki-laki tersebut sudah dihinggapi parasit berwarna hijau, yang kata Sersan Resnick merupakan ciri-ciri dari The Outsiders. Lalu Sersan Resnick menyuruh Ben untuk membunuh anak laki-laki tersebut dengan cara menekan tombol yang dia berikan, dan Ben pun memencet tombol tersebut. Scene berpindah di mana Casey dalam perjalanan mencari adiknya dan membawa pistol yang diberikan ayahnya sebelum meninggal. Dia menuju ke sebuah toko kosong, kemudian membunuh pria yang sedang terluka seperti yang diperlihatkan di awal scene tadi. Lalu Casey menyusuri sebuah jalanan. Di situ dipenuhi banyak mobil dan mayat berserakan. Ketika dia ingin menghampiri salah satu mayat tersebut, tiba-tiba orang yang tidak diketahui keberadaannya menembak Casey dan tepat mengenai kakinya. Seketika membuat Casey panik dan mencoba lari dari tempat tersebut. Karena banyaknya darah keluar dari luka tembak yang diterima, Casey pun terjatuh dan pingsan. Sementara itu, di Camp Heaven, Ben dan yang lainnya mulai berlatih militer. Di sini Ben bertemu dan berkenalan dengan seorang gadis tangguh yang bernama Ringer. Ringer merupakan seorang penembak yang handal. Dia pun mengajari anak-anak yang lainnya. Di tempat lain, Casey sudah terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya dirawat oleh seorang laki-laki bernama Evan Walker. Casey mengatakan kepadanya kalau dirinya ingin pergi dan mencari adiknya, tetapi Evan memperingatkannya akan berbahaya baginya jika Casey berpergian sendiri. Kemudian Casey menemukan senjatanya yang telah disembunyikan oleh Evan. Padahal sebelumnya Evan mengatakan kalau dia tidak tahu menahu senjata milik Casey. Karena merasa takut, lalu Casey kabur meninggalkan Evan. Tetapi dia malah terkena jebakan yang dibuat oleh Evan. Kemudian Evan berhasil mengejar Casey dan melindunginya dari orang lain dengan senjata yang berniat memburu manusia yang tersisa. Di Camp Heaven, Kolonel Voss membawa Ben ke ruangan kendali dan memberitahukan kalau serangan kelima sedang terjadi. Kemudian Kolonel Voss memberikan helm yang bisa mendeteksi keberadaan The Outsiders jika helm tersebut menyala berwarna hijau. Lalu Ben dan kelompoknya ditugaskan untuk menyerang The Outsiders dan membawa mereka ke lokasi di mana The Outsiders sudah terdeteksi. Di sini Ben dan kelompoknya melihat sekumpulan orang-orang yang dimana jika dilihat pada helmnya, orang-orang ini menyala hijau di kepalanya. Lalu kelompok Ben mulai menembaki mereka dan terjadilah aksi baku tembak di antara mereka.
Kejanggalan pun mulai terasa ketika Ben dan yang lainnya melihat kepala Ringer berubah menjadi tengkorak hijau ketika dia mencabut alat pelacak lokasi di belakang lehernya. Seketika mereka pun panik dan ingin menembak Ringer, tetapi Ben menghentikan mereka dan mencoba melepaskan alat pelacak lokasi yang ada pada leher Ben. Ternyata kepala Ben pun juga berubah menjadi tengkorak berwarna hijau. Pada akhirnya mereka pun menyadari kalau Voss dan Resnick telah berbohong kepada mereka. Kini Ben dan kelompoknya mengetahui kalau Voss dan anak buahnya adalah The Orders yang sebenarnya. Di sini bisa kita ketahui guys, kalau serangan kelima adalah mereka para anak-anak yang dimanfaatkan oleh The Orders untuk membunuh sisa-sisa manusia yang ada. Akhirnya Ben dan teman-temannya semua melepaskan alat pelacak yang ada pada diri mereka. Di sisi lain, Casey semakin dekat dengan Evan. Evan juga mengajari cara melawan orang yang menodongkan senjata kepadanya. Casey dan Evan saling menyukai satu sama lain. Tak lama kemudian, terlihat seseorang ingin menyerang Casey. Tetapi dengan cepat, Evan berhasil mengalahkan orang tersebut. Mengetahui cara Evan yang aneh waktu membunuh orang itu, Casey menyadari kalau Evan bukanlah manusia, melainkan salah satu dari The Orders. Evan pun juga mengakuinya. Lalu Evan mengatakan bahwa dirinya lah yang menyelamatkan Casey ketika dia ditembak oleh salah satu The Orders. Evan juga berkata kalau cintanya kepada Casey membuatnya lebih manusiawi. Meskipun sudah dijelaskan berulang kali, Casey pun tetap lari dari Evan dan pergi ke Camp Heaven untuk mencari adiknya sendirian. Kemudian dia bertemu dengan orang militer yang menaiki bus. Casey dibawa ke Camp Heaven dan menjalani proses seperti anak-anak yang lainnya. Karena Casey yang mengetahui kalau pasukan militer yang ada di Camp Heaven adalah para alien, kemudian Casey dengan cerdik membunuh Sersan Resnick. Dia lalu pergi untuk mencari Sam dan memakai baju militer milik Sersan Resnick. Di sisi lain, Ben kembali ke Camp Heaven untuk mencari Sam. Dia berhadapan dengan Kolonel Voss, lalu membongkar kalau Voss dan anggotanya yang lain adalah The Orders itu sendiri. Voss pun mengakui kalau dia adalah The Orders. Voss berkata kalau tujuannya datang ke bumi adalah untuk merebut bumi itu sendiri dari manusia. Di saat itu juga, tiba-tiba sistem keamanan milik Voss disabotase, dan Ben pun kemudian kabur dari sana. Beberapa saat kemudian, Ben dan Casey bertemu. Akhirnya mereka berdua bekerjasama untuk mencari Sam. Ketika mereka berdua dicegat oleh pasukan The Orders, Evan tiba-tiba muncul dan membantu mereka. Evan berkata pada Casey kalau dia sudah memasang bom untuk memusnahkan Camp Heaven dalam 10 menit. Lalu Evan menyuruh Casey untuk pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Casey dan Ben berhasil menemukan Sam dan bergegas pergi keluar karena bom yang ditanam Evan akan segera meledak. Kemudian terlihat Ringer datang menggunakan mobil dan menjemput mereka. Walaupun Camp Heaven berhasil diledakkan, tetapi Voss dan anak buahnya berhasil melarikan diri menggunakan helikopter. Casey dan anak-anak yang selamat kemudian mendirikan sebuah kemah kecil, dan untuk sementara ini mereka bisa hidup tenang. Lalu film ditutup dengan perkataan Casey yang seperti ini. The others see our hope as a weakness, as a delusion. But they're wrong. It's our hope that lets us survive. That lets us bend but remain unbroken. Dan film pun selesai. Tidak ada penjelasan di sini bagaimana nasib para The Orders setelah itu. Entah mereka pulang ke planetnya atau mencari tempat lain di bumi. So, kita tunggu aja The Fifth Wave yang kedua. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini. Bye.